Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat selalu. Pagi hari ini kita masih belajar tema 2 subtema 1. Bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran 6. Di pembelajaran 6 kali ini, kita akan belajar tentang 1. Makna kata. Yang kedua, aturan. Yang ketiga, tentang perkalian. Yang pertama, kita akan belajar makna kata terlebih dahulu. Di pertemuan kemarin, anak-anak sudah diberi soal oleh Bu Guru tentang wujud benda. Masih ingat ya? Dilihat dari wujudnya, benda dibedakan menjadi 3. Apa saja? Masih ingat? Yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Apa yang dimaksud dengan benda padat? Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Jadi, benda padat itu benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Jika benda itu kita pegang, kita pindah kemanapun, bentuknya itu tetap seperti bentuk semula. Contohnya kelereng, batu, pensil, dan banyak contoh lainnya. Dan salah satu ciri dari benda padat yaitu bisa kita pegang. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan benda cair? Masih ingat ya anak-anak? Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Jadi benda cair itu ukurannya tetap, tapi bentuknya selalu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Kayak di percobaan yang kemarin. Contoh sirup. Sirup ketika Bu Guru taruh di dalam botol, bentuk sirup itu pasti akan seperti botol. Jika sirup itu ditaruh Bu Guru di dalam gelas, bentuk sirupnya seperti gelas sesuai dengan wadahnya. Contoh lagi, jika sirup itu ditaruh Bu Guru di dalam kantong plastik, bentuknya pasti akan seperti kantong plastik. Jadi, bentuk benda cair itu mengikuti wadahnya. Ya. Contohnya, sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Itu adalah salah satu bentuk dari benda cair. Kemudian, apa yang dimaksud dengan benda gas? Benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Itu benda gas. Contohnya, udara yang ada di dalam balon. Kemudian, ban sepeda. Di dalam ban sepeda itu ada udara, itu termasuk benda gas. Dan kantong plastik yang ditiup. Di dalam kantong plastik ada udara. Itu adalah salah satu dari benda gas. Bisa ya anak-anak? Diingat-ingat, wujud benda ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Kemudian kita belajar tentang makna. Wujud. Apa itu wujud? Apa yang dimaksud dengan wujud? Wujud adalah rupa atau bentuk yang dapat diraba. Itu adalah wujud. Sedangkan ukuran. Apa itu ukuran? Ukuran adalah besar sesuatu. Kemudian, apa makna padat? Benda yang isi dan bentuknya tetap. Ya, walaupun ditaruh dimanapun, benda padat itu bentuknya pasti tetap. Cair. Apa itu makna benda cair?
bersifat seperti air atau encer. Benda cair jika ditaruh dimanapun bentuknya pasti akan berubah sesuai dengan tempatnya. Yang terakhir, apa yang dimaksud dengan gas? Maknanya, gas adalah ringan bersifat seperti udara. Nah, nanti di buku paketnya anak-anak dilengkapi. Kemudian kita mengamati. Anak-anak mengamati benda-benda yang ada di rumahmu. Beri tanda centang sesuai dengan wujudnya. Contoh di situ dikasih contoh boneka. Boneka itu wujudnya apa? Padat, cair, atau gas? Bentuknya padat, jadi padat dikasih tanda centang. Coba diisi bersama-sama biar sama semua. Nanti untuk wujudnya anak-anak jawab sendiri. Yang kedua, coba isi dengan kipas angin. Nanti kipas angin termasuk wujudnya apa? Yang ketiga, televisi. Keempat, sirup. Kelima, kecap. 6, kursi. 7, meja. 8, minyak goreng. 9, kulkas. 10, gas LPG. 2 sampai 10 ini nanti anak-anak tentukan. Termasuk wujudnya masuk padat, cair, atau gas. Tinggal dikasih tanda centang. Bisa ya? Pasti bisa. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang aturan. Apa itu aturan? Aturan adalah tata tertib. Aturan adalah tata tertib. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan itu ada di rumah, sekolah, dan masyarakat. Dimanapun itu pasti ada aturan. Aturan ini harus dipatuhi karena jika dilanggar akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Diingat-ingat ya anak-anak, aturan itu sama dengan tata tertib. Kemudian kita lihat di paketnya anak-anak halaman 48. Di situ ada siapa itu? Ada Benny dan Edo sedang bermain. Mereka sedang bermain apa? Lihat yang dipegang masing-masing, yaitu pistol. Sedang bermain pistol air. Coba kita diskusikanlah dengan temanmu jawaban dari pertanyaan berikut. Pertama, apa yang dilakukan Benny dan Edo? Mereka sedang bermain apa? Mereka sedang bermain pistol air. Loh, kok tahu kalau mereka bermain pistol air? Karena dilihat dari yang mereka pegang, yaitu pistol yang mengeluarkan air. Yang kedua, bagaimana aturan dalam bermain pistol air? Aturannya tidak boleh menembak pada bagian tubuh yang membahayakan. Contohnya mata. Itu salah satu aturan dalam bermain pistol air. Yang ketiga, apa yang terjadi jika Benny atau Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain? Apa yang akan terjadi? Pasti Edo dan Benny akan bertengkar. Akan terjadi pertengkaran. Yang keempat, mengapa diperlakukan aturan dalam bermain? Tadi masih ingat, aturan itu memiliki manfaat. Mengapa? Supaya permainannya berjalan lancar. Terakhir, soal kelima, apa manfaat aturan tersebut? Manfaat adanya aturan dalam bermain pistol air. Manfaatnya untuk mengatur permainan supaya berjalan lancar
dan tidak ada yang curang. Itu adalah salah satu diskusi tentang bermain pistol air. Nanti di buku paket anak-anak dijawab dengan lengkap. Kemudian kita belajar tentang perkalian. Perkalian itu artinya sama dengan penjumlahan berulang. Perhatikan contoh berikut. Nah, berapa jumlah pistol air semuanya? Dilihat di sini. Ada 3 pistol air. Jika ditulis dalam bentuk matematika, yaitu 3 dikali 1. Beda ya. 1 kali 3, 3 kali 1 itu beda artinya. Walaupun hasilnya sama. Depan itu, angka depan ini angka 3, yaitu banyaknya kotak. Nah, banyaknya benda ini. Ada berapa? 3. Berarti isi 3. Kemudian 1 ini dari mana, Bu Nurul? Dari masing-masing kotak ini ada berapa gambar pistol itu? Ada 1. Berarti cukup ditulis 1. Sama dengan 3. 3 kali 1 artinya sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1. Satunya ada sebanyak 3 kali. Hati-hati ya anak-anak, diingat-ingat. 3 kali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1. Yang artinya satunya ada 3. Sama dengan 3. Kemudian anak-anak lihat di paketnya. Tulis perkalian berikut dalam bentuk penjumlahan berulang. Kemudian tentukan hasilnya. Contoh nomor 1. 2 dikali 5 sama dengan artinya titik-titik ditambah titik-titik. Artinya gimana? 2-nya sebanyak 5 apa 5-nya yang ada 2? Tadi sudah diterangkan Bu Nurul. 2 ini yaitu banyaknya kotak. 5 ini adalah isi. Berarti yang perlu kita isi di sini yaitu isinya. Berarti isinya itu ada di kolom, ada di titik-titik kedua ini yaitu angka 5. Berarti tinggal kita jumlahkan, tinggal anak-anak jumlahkan. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Contoh lagi, 4 dikali 2. Artinya 2-nya ada 4 kali. 4 kali 2 artinya 2-nya ditulis sebanyak 4 kali. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Berapa jumlahnya? Jumlahnya 8. Nah, supaya anak-anak paham atau belum, nanti coba kerjakan paket halaman 51. Mengerjakannya tidak perlu tergesa-gesa. Pelan-pelan, yang penting betul. Alhamdulillah pembelajaran kali ini tema 2 subtema 1 pembelajaran 6 sudah selesai. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.